Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anak-anak Aba Online dimanapun berada, barusan kita tonton ya bersama-sama Piala AFC U23 yang berada di Qatar, di mana tim kebanggaan kita dikalahkan oleh Uzbekistan U23 2-0 yang dicetak oleh Husain Nurchaev pada menit 68 dan gol bunuh diri Pratama Arhan pada menit 86. Nah, di sini ada beberapa hal yang menarik perhatian jagat netizen ya, terutama di Twitter atau yang sekarang X, di mana di sini yang menjadi sorotan ialah beberapa kali Indonesia dirugikan dari VAR ya, di mana di sini wasit asal Cina beberapa kali memberikan keuntungan untuk Indonesia, tapi diredam oleh VAR. Di sini setidaknya ada 2 insiden ya yang terjadi di dekat area kotak penalti yang membutuhkan pengecekan VAR untuk memutuskan apakah timnas Indonesia mendapatkan penalti atau tidak. Insiden pertama itu saat Witan Sulaiman pada menit 27 dihentikan manuvernya masuk ke kotak penalti Uzbekistan. Di sini wasitnya yang bernama Shen Yinhao itu awalnya memberikan pelanggaran untuk Indonesia, baik itu di dalam kotak penalti ataupun di luar kotak penalti. Nah, di sini pengecekan VAR ialah ditujukan untuk apakah ini penalti atau tidak gitu. Intinya melanggar. Nah, tapi ternyata di sini VAR itu merubah gitu loh. Merubah bahwa ternyata bukan pelanggaran, ternyata bersih gitu. Oke, itu yang pertama. Untuk yang kedua, itu ada pergerakan dari Marcelino pada menit 40 ya. Dalam tayangan ulang sepintas ada pergerakan dari pemain Uzbekistan yang menginjak kaki Marcelino. Namun Shen Yinhao tidak melakukan pengecekan VAR di situ. Padahal kalau dia melakukan pengecekan VAR bisa dibilang itu pelanggaran dan bisa menjadi harapan untuk Indonesia bisa mendapatkan tendangan bebas dan bisa saja kemungkinan terjadi gol gitu. Nah, di sini yang menjadi intinya itu justru bukan dari wasit utamanya. Di sini menjadi perhatian adalah wasit VAR-nya. Yang ternyata wasit VAR ini itu yang berasal dari Thailand yang bernama Sipakon Puudom. Nah, ternyata Sipakon Puudom ini itu menurut jejaknya itu beberapa kali melakukan tindakan kontroversi gitu. Yang pertama ialah pada saat tentu saja waktu Indonesia melawan Qatar ya. Ternyata Indonesia melawan Qatar itu wasitnya beliau, wasit atau Thailand ini, di mana seperti yang kita tahu pada waktu itu beberapa kali Qatar mendapatkan keuntungan melalui sepakan penalti ya, yang itu kontroversi sekali, banyak yang bilang itu tidak penalti. Yang berikutnya ialah Sipakon Puudom ini ternyata juga membantu Qatar menang melawan Yordania, yaitu salah satunya saat dirinya mengasahkan gol Muhammad Al-Manai ke gawang Yordania. Gol itu terjadi pada menit 90 plus 14, di mana seharusnya tambahan waktu itu 10 menit saja gitu loh. Jadi memang ya, pas detik-detik terakhir berarti kalau menit 90 itu plus 15 tinggal 1 menit lagi itu habis gitu. Ternyata ada kejadian tersebut. Setelah itu yang seperti kita tahu kalau di babak kedua itu Muhammad Ferrari sempat mencetak gol gitu. Itu andaikan cetakan disahkan itu bisa kemungkinan laga ini tidak akan berakhir seperti sekarang ini 2-0. Dan yang menariknya di sini ialah pada saat VAR ini menunjukkan kepada wasit utama itu lewat atas agak sebelah kanan. Jadi dimanapun itu otomatis kalau lewat sebelah kanan itu pasti yang di sampingnya itu akan seolah-olah itu offside. Tapi kalau misalnya digeser sedikit menjadi ke tengah dan melakukan garis gitu seperti yang dilakukan oleh pertandingan di Premier League, itu kemungkinan tidak offside itu. Kemungkinan besar tidak offside. Tapi
kenapa seolah-olah wasit VAR Thailand ini menunjukkan berulang-ulang kali menunjukkan dari arah atas sebelah kanan gitu loh. Nah, di sini menariknya gitu. Nah, berawal dari sinilah bisa dibilang permainan Indonesia itu menjadi hancur. Karena memang mental di sini, dan seperti yang Sintayong bilang, pertandingan dengan Uzbekistan ini adalah pertandingan mental. Tapi bagaimanapun seperti yang kita tahu ya, nasi telah menjadi lontong, ya tidak bisa apa-apakan lagi. Tinggal kita makan aja dan kita nikmati di sini. Bila memang kita berharap untuk bisa tampil di Olimpiade, ya kita harus bisa menang atas yang bertanding nanti malam ya, antara Jepang melawan Irak ya. Siapapun itu lawan Indonesia, diharapkan nanti Indonesia bisa menang. Andaikan kalah pun nanti Indonesia masih bisa bertanding playoff melawan wakil dari Afrika yaitu Guinea. Ya mau diapakan lagi gitu loh. Indonesia memang selalu didigunakan oleh wasit, bukan pertandingan real gitu. Di sini keadaan VAR bukan menunjukkan keadilannya, justru sebaliknya untuk Indonesia. Tapi bagaimanapun kita terima saja timnas U23 kita, anak-anak kita, adik-adik kita itu telah memberikan yang terbaik untuk negara. Kita doakan ke depannya Indonesia bisa makin baik lagi, mentalnya lebih bagus lagi dan bisa menang dan menduduki peringkat ketiga. Amin. Jadi sampai di sini dulu Abah Online. Jika memang ada kata-kata salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.